Bau minyak pelumas jam dan aroma kayu lapuk memenuhi kios seluas 2 meter persegi ini. Tempat Elian berjuang menyambung hidup dari sisa-sisa waktu. Saat adzan subuh mulai berkumandang sayup dari kejauhan, seorang miliarder yang menyamar sebagai kakek pelit memberikan tantangan yang mempertaruhkan nyawa dan masa depannya. Sebuah arloji kronometro kuno menjadi satu-satunya pelindung Elian dari ancaman linggis besi sang paman yang haus harta. Subscribe dan like sekarang, serta sapa saya di kolom komentar dengan menyebutkan nama kota asal kalian. Tangannya yang bernoda oli hitam mulai gemetar saat menyentuh casing perak yang terasa sedingin es di pagi buta. Semarang Kota Lama selalu punya cara unik untuk menyimpan kelembapan di balik dinding bata yang sudah berlumut tebal dan menghitam. Di bawah tangga batu sebuah gedung peninggalan kolonial yang mulai runtuh, Elian duduk membungkuk di atas meja kerja kecilnya yang sudah goyah. Suara ratusan jam dinding yang bergantung di sana menciptakan irama yang tidak sinkron, namun terasa sangat akrab di telinga Elian. Bau minyak pelumas jam yang tajam menusuk hidung bercampur dengan aroma kayu lapuk yang selalu lembab karena sisa hujan semalam. Setiap kali Elian menarik napas, ada sensasi debu halus yang ikut masuk ke dalam paru-parunya yang sering terasa sesak. Tangannya yang dipenuhi noda hitam oli bergerak dengan sangat hati-hati saat memegang sebuah pinset kecil yang sudah mulai berkarat. Jari-jari Elian yang kurus tampak sangat lincah saat menari di antara gerigi kuningan yang ukurannya bahkan lebih kecil dari butiran beras. Dia tidak pernah mendapatkan pendidikan formal di bidang mekanik, namun dia mampu merasakan denyut kehidupan dari setiap mesin jam tangan. Baginya, setiap detak yang dihasilkan oleh jam-jam di kios ini adalah sebuah cerita tentang waktu yang terus berjalan tanpa peduli. Kios reparasi jam seluas 2 kali 3 meter ini adalah seluruh dunia yang dimiliki oleh pemuda yatim piatu tersebut sekarang. Elian seringkali lupa makan hanya karena ingin mendengarkan suara detak jam yang kembali hidup setelah dia sentuh dengan penuh perasaan. Cahaya lampu neon yang berkedip-kedip di atas kepalanya seringkali menjadi satu-satunya teman yang setia menemani hingga larut malam tiba. Ketenangan di dalam kios kecil itu tiba-tiba pecah ketika suara langkah kaki yang berat dan kasar mulai mendekat dari arah luar. Langkah itu terdengar sangat dominan hingga mengalahkan irama detak jam yang biasanya menjadi penguasa tunggal di ruangan sempit tersebut bagi Elian. Elian mengenali pola langkah itu sebagai tanda kedatangan Om Yanto yang selalu membawa kabar buruk bagi masa depan kios kecil miliknya. Suara gesekan sepatu bot karet di atas lantai batu yang lembab menciptakan sensasi ngilu yang menusuk hingga ke bagian tulang belakang. Elian menarik napas panjang dan berusaha menguatkan mentalnya sebelum wajah kasar pamannya muncul di balik pintu kayu yang sudah reyot. Dunia Elian seolah-olah berhenti berputar sejenak saat bayangan besar Om Yanto mulai menutupi cahaya lampu dari luar kios tersebut. Om Yanto berdiri di ambang pintu sambil mengepulkan asap rokok yang baunya sangat kontras dengan wangi minyak pelumas yang biasa ada. Dia tidak pernah mengetuk pintu atau sekadar memberi salam kepada keponakannya yang sedang berkonsentrasi penuh memperbaiki mesin jam milik pelanggan. Tatapannya hanya tertuju pada tumpukan jam rusak yang menurutnya tidak lebih dari sekadar sampah logam yang hanya memenuhi ruangan sempit saja. Om Yanto melemparkan sebuah map plastik kusam ke atas meja kerja Elian hingga beberapa baut kecil melompat jatuh ke lantai kayu. Elian hanya bisa menatap baut-baut yang menghilang di celah lantai kayu tanpa berani memprotes tindakan kasar yang dilakukan oleh pamannya. Matanya terasa panas. Namun dia memilih untuk tetap menunduk agar tidak menunjukkan kelemahan yang selama ini selalu menjadi sasaran empuk. Suara Om Yanto terdengar sangat parau dan dingin saat dia mulai membicarakan tentang rencana penjualan bangunan tua tempat Elian bekerja. Dia mengatakan bahwa seorang pengusaha muda ingin mengubah area bawah tangga ini menjadi gudang penyimpanan perangkat vape yang lebih menguntungkan. Elian mencoba menjelaskan bahwa kios ini adalah satu-satunya peninggalan kakeknya yang masih tersisa dan harus terus dijaga dengan baik sekali. Namun Om Yanto hanya tertawa meremehkan sambil menunjuk ke arah tumpukan jam tua yang sudah tidak laku lagi dijual di pasaran. Dia memberikan tenggat waktu hanya selama 24 jam bagi Elian untuk segera mengosongkan seluruh isi kios kecil tersebut. Ancaman itu terasa seperti sebuah palu godam yang menghantam dada Elian, hingga dia sulit untuk sekadar mengucapkan satu patah kata. Keheningan yang mencekam kembali menyelimuti kios setelah Om Yanto pergi dengan meninggalkan jejak bau rokok yang sangat menyengat di udara.
Elian terduduk lemas di kursinya, sambil menatap arloji saku milik kakeknya yang selalu dia simpan di dalam saku celana kusamnya. Dia merasa gagal untuk mempertahankan tempat yang selama ini menjadi satu-satunya pelindung bagi dirinya dari kerasnya kehidupan di jalanan Semarang. Air mata mulai menetes membasahi meja kerja yang penuh dengan goresan-goresan kecil akibat pemakaian selama puluhan tahun oleh para pendahulunya. Tiba-tiba suara guntur yang sangat keras menggelegar di langit dan diikuti oleh turunnya hujan yang sangat lebat di luar sana. Suara air hujan yang menghantam atap seng menciptakan kebisingan yang seolah-olah sedang menertawakan nasib buruk yang sedang menimpa Elian. Di tengah guyuran hujan yang semakin deras, seorang pria tua dengan pakaian yang tampak sudah memudar warnanya berdiri di depan kios. Pak Haris masuk ke dalam kios dengan langkah yang diseret, seolah-olah seluruh beban dunia sedang dia panggul di atas bahunya. Dia tidak langsung bicara, melainkan hanya menatap deretan jam dinding yang berdetak saling mendahului satu sama lain dengan penuh minat. Matanya yang tajam di balik kacamata tebal itu terus mengamati gerak-gerik Elian yang masih berusaha menyeka air matanya dengan cepat. Pak Haris kemudian mengeluarkan sebuah benda dari balik jaket lusuhnya yang terasa sangat berat saat diletakkan di atas meja kayu. Benda itu dibungkus dengan kain beludu hitam yang sudah mulai menipis permukaannya, namun tetap terlihat sangat terjaga dan juga bersih. Elian merasa ada aura yang berbeda saat tangan Pak Haris yang mulai keriput itu membuka bungkusan kain beludru di atas meja. Sebuah arloji saku kuno dengan ukiran yang sangat rumit dan indah muncul di hadapan Elian yang langsung merasa sangat terpesona. Arloji itu adalah kronometro 1945 yang sangat legendaris, namun kondisinya saat ini tampak sangat menyedihkan karena jarumnya tidak bergerak. Pak Haris menatap Elian dengan pandangan yang sangat dingin dan penuh tuntutan, seolah-olah dia sedang menguji keberanian pemuda di depannya. Dia mengatakan bahwa banyak ahli jam di kota ini sudah menyerah untuk memperbaiki arloji saku miliknya karena kerumitan mesinnya. Suasana di dalam kios yang sempit itu seketika menjadi sangat tegang, karena Elian merasa sedang berhadapan dengan sebuah takdir baru. Pak Haris memberikan tawaran yang sangat mengejutkan bagi Elian yang sedang berada di titik terendah dalam hidupnya yang singkat ini. Jika Elian mampu membuat arloji saku itu kembali berdetak sebelum fajar menyingsing, maka seluruh hutang sewa kiosnya akan dibayar lunas. Namun jika Elian gagal memenuhi tantangan itu, maka dia harus segera pergi dari kios tanpa membawa barang satupun juga. Pak Haris berbicara dengan nada yang sangat pelit dan kasar, seolah-olah dia sedang meremehkan kemampuan mekanik yang dimiliki Elian. Elian merasa tertantang sekaligus takut karena dia belum pernah melihat konstruksi mesin jam yang serumit milik pria tua misterius tersebut. Dia menatap arloji itu dengan saksama dan merasakan ada sesuatu yang sangat aneh sekaligus menarik di balik casing peraknya. Elian mulai mengambil obeng terkecil miliknya dan mencoba untuk membuka bagian belakang dari arloji saku yang tampak sangat sulit tersebut. Pak Haris duduk di kursi pelanggan sambil terus mengawasi setiap gerakan tangan Elian dengan pandangan yang sangat kritis dan tajam. Setiap kali Elian melakukan kesalahan kecil dalam memegang alat, maka Pak Haris akan mendengus kesal seolah-olah sedang kehilangan kesabaran. Di luar kios, suara petir masih sesekali terdengar bersahutan dengan suara bising kendaraan yang melintas di jalanan kota lama yang licin. Elian mencoba untuk menfokuskan seluruh pikirannya pada komponen-komponen kecil di dalam arloji tanpa peduli pada tekanan yang diberikan tamunya. Dia tahu bahwa malam ini akan menjadi malam terpanjang dalam hidupnya, yang penuh dengan ketidakpastian dan juga penderitaan batin. Waktu terus berjalan dengan sangat cepat, sementara Elian masih berjuang untuk memahami susunan gear yang tampak tidak logis di dalam arloji. Pak Haris tetap diam membisu di sudut ruangan sambil sesekali melirik ke arah jam dinding besar yang ada di atas pintu. Keringat dingin mulai mengucur di pelipis Elian, meskipun suhu di dalam kios sebenarnya sangat dingin karena pengaruh hujan yang lebat. Dia merasa seperti sedang terjebak di dalam sebuah teka-teki mekanik yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan mental siapapun yang mencobanya. Namun di balik rasa frustasi yang mendalam itu, ada percikan semangat yang mulai tumbuh kembali di dalam hati Elian. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan membiarkan kios warisan kakeknya ini hilang hanya karena dia menyerah. Harapan itu tipis, tapi nyata. Elian memegang pinsetnya dengan gemetar.
Elian menyadari bahwa arloji yang dibawa Pak Haris bukan sekadar rusak, tetapi memiliki mekanisme yang melawan logika ilmu jam biasa. Pemuda itu kini harus mempertaruhkan satu-satunya tempat tinggalnya demi sebuah mesin misterius yang tampaknya menyimpan rahasia lebih besar dari sekadar waktu. Kalau kau bisa buat ini berdetak sebelum fajar, hutang sewamu lunas. Tapi kalau gagal, kau harus angkat kaki sekarang juga, tanpa membawa apapun. Kegelapan yang pekat seketika menelan seluruh isi kios kecil itu saat suara dentuman keras dari panel listrik di luar berhenti bergema. Elian mematung di kursinya dengan jantung yang berdegup sangat kencang hingga terasa seperti akan melompat keluar dari dadanya yang sempit. Hanya ada suara napas berat dari Pak Haris yang berdiri tidak jauh darinya di tengah kesunyian yang terasa sangat menekan perasaan. Bau tembaga terbakar dari kabel yang putus mulai merayap masuk melalui celah pintu kayu yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Elian meraba-raba meja kerjanya dengan sangat hati-hati agar tidak menyentuh bagian arloji saku yang masih terbuka sangat lebar itu. Dia merasa seperti sedang berada di dasar sumur yang sangat dalam tanpa ada satupun cahaya yang bisa membimbingnya. Suara gesekan korek api gas yang kasar tiba-tiba memecah keheningan dan memunculkan secercah cahaya kecil yang berwarna oranye kekuningan. Pak Haris memegang pemantik api miliknya dengan tangan yang sedikit gemetar, namun tatapannya tetap terlihat sangat tajam ke arah Elian. Cahaya kecil itu menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding kios yang penuh dengan jam dinding yang sudah berhenti berdetak. Pak Haris mendesah pelan sambil duduk kembali ke kursi pelanggan dengan gerakan yang terlihat sangat letih sekaligus penuh dengan kekecewaan. Dia menatap Elian di balik cahaya lilin kecil yang kini sudah dinyalakan dan diletakkan di atas piringan keramik putih meja kerja. Suasana menjadi sangat intim sekaligus menegangkan karena mereka berdua kini terjebak dalam ruang waktu yang seolah-olah sedang membeku total. Vinyet pertama dimulai ketika Pak Haris mulai bercerita tentang filosofi menunggu yang selama ini dia jalani dengan penuh rasa pahit. Dia mengatakan bahwa menunggu adalah pekerjaan yang paling melelahkan bagi seseorang yang memiliki banyak uang namun tidak memiliki banyak waktu tersisa. Elian hanya mendengarkan sambil tangannya mulai kembali menyentuh pinset besi yang terasa sangat dingin akibat suhu udara yang terus menurun tajam. Cahaya lilin yang bergetar tertiup angin dari celah pintu membuat bayangan gerigi arloji saku Kronomotero tampak seperti monster logam kecil. Pak Haris terus bercerita tentang bagaimana dia selalu menunggu saat yang tepat untuk menebus kesalahan besar yang pernah dia lakukan dahulu. Elian merasakan ada kesedihan yang sangat mendalam di balik nada suara pria tua yang sebelumnya terdengar sangat kasar dan angkuh. Elian mencoba memfokuskan pikirannya kembali pada mesin arloji yang kini hanya diterangi oleh seberkas cahaya remang-remang dari api lilin tersebut. Dia menyadari bahwa bekerja dalam kondisi seperti ini adalah sebuah kegilaan yang seharusnya tidak pernah dia lakukan demi keselamatan mesin jam. Namun keinginan untuk menyelamatkan kios warisan kakeknya memberikan kekuatan tambahan yang membuat jemarinya menjadi sedikit lebih stabil dari sebelumnya bagi Elian. Pak Haris terus mengawasi dengan mata yang menyipit, seolah-olah sedang mencari celah kegagalan dalam setiap gerakan kecil yang dilakukan keponakan musuhnya. Bau lilin yang terbakar mulai mendominasi ruangan sempit itu dan memberikan rasa tenang yang sangat aneh bagi jiwa Elian yang lelah. Dia mulai meraba permukaan gear dengan ujung jarinya untuk merasakan tekstur logam yang sangat halus dan juga sangat dingin. Transisi audio terjadi saat suara rintik hujan yang sebelumnya deras perlahan berubah menjadi suara tetesan air yang jatuh secara konsisten di atas talang seng. Bunyi ting, ting, ting dari tetesan air itu menciptakan irama yang sangat ritmis dan membantu Elian untuk mengatur kembali konsentrasi pikirannya yang sempat buyar. Pak Haris juga tampak mulai terbawa oleh suasana tenang yang dihasilkan oleh suara tetesan air hujan di tengah kegelapan malam Semarang. Elian mulai memahami bahwa diagnosa awal yang dia berikan pada arloji ini ternyata masih sangat jauh dari kebenaran yang sesungguhnya terjadi.
Dia menemukan adanya lapisan plat rahasia yang tersembunyi di bawah sistem pegas ganda, yang sebelumnya dia pikir sebagai inti dari masalah. Penemuan ini membuat Elian merasa sangat bersemangat, namun juga sekaligus merasa sangat ngeri, karena resiko kerusakan yang semakin besar terjadi. Vignette kedua berlanjut saat Elian mulai mencoba untuk mengangkat plat rahasia itu dengan menggunakan jarum halus yang ujungnya sudah dia asah. Pak Haris mendekatkan cahaya lilin ke arah meja kerja, agar Elian bisa melihat dengan lebih jelas bagian mesin yang sangat rumit. Jarak antara mereka berdua kini hanya terpaut beberapa sentimeter saja, hingga Elian bisa mencium aroma minyak kayu putih dari pakaian Pak Haris. Pak Haris tiba-tiba bertanya tentang alasan Elian tetap bertahan di kios yang sudah hampir roboh ini, tanpa ada masa depan pasti. Elian menjawab dengan suara yang sangat pelan, bahwa kios ini adalah satu-satunya tempat di mana dia bisa mendengar suara ayahnya kembali. Jawaban itu membuat Pak Haris terdiam 1000 bahasa dan menatap Elian dengan pandangan yang sulit diartikan oleh pemuda yatim piatu tersebut. Tangan Elian bergerak dengan sangat perlahan saat dia berhasil membuka plat rahasia itu dan menemukan susunan permata rubi yang sangat indah di dalamnya. Permata-permata kecil itu berfungsi sebagai bantalan poros yang disusun dalam polarasi bintang yang sangat unik dan juga sangat sulit dipahami. Elian menyadari bahwa arloji ini tidak hanya dibuat untuk menunjukkan waktu saja, melainkan juga sebagai sebuah karya seni horologi yang sangat jenius. Pak Haris tampak sangat terkejut saat melihat permata-permata itu kembali memantulkan cahaya lilin dengan kilauan merah yang sangat memukau mata mereka. Namun kegembiraan mereka tidak bertahan lama, karena Elian melihat ada satu bagian gear yang tampak macet akibat adanya kerak minyak tua. Kerak itu sudah mengeras seperti batu dan mengunci seluruh pergerakan mekanik yang ada di dalam jantung arloji saku milik Pak Haris. Vignette ketiga memperlihatkan perjuangan Elian saat dia harus membersihkan kerak minyak itu dengan menggunakan cairan kimia yang baunya sangat menyengat hidung mereka. Pak Haris menahan napasnya saat melihat Elian meneteskan cairan itu setitik demi setitik ke bagian mesin yang paling sensitif dan juga sangat mahal. Suara desisan halus muncul saat cairan kimia itu mulai bereaksi dengan kerak minyak tua yang sudah mengendap selama puluhan tahun di sana. Elian menggunakan sikat halus dari bulu musang untuk menyapu sisa-sisa kerak yang mulai melunak secara perlahan di bawah cahaya lilin yang redup. Pak Haris mulai terlihat sangat gelisah dan terus menggumamkan doa-doa kecil yang tidak bisa didengar secara jelas oleh telinga Elian yang fokus. Mereka berdua seolah-olah sedang melakukan ritual suci untuk membangkitkan kembali sesuatu yang sudah sangat lama mati di dalam sejarah. Keheningan di dalam kios kembali terusik oleh suara gedoran pintu yang sangat keras dari arah luar yang disertai dengan teriakan kasar. Om Yanto tampaknya belum menyerah untuk mengintimidasi Elian agar segera mengosongkan kios itu, meskipun malam sudah semakin larut dan juga sangat dingin. Dia berteriak bahwa dia akan membawa truk pengangkut barang besok pagi untuk mengosongkan seluruh isi kios tanpa terkecuali bagi siapapun juga. Pak Haris berdiri dengan sangat marah dan hendak membuka pintu untuk menghadapi Om Yanto. Namun, Elian segera menahan lengan pria tua tersebut. Sekarang, Elian memohon agar Pak Haris tidak memedulikan gangguan itu, karena arloji ini sedang berada dalam tahap pembersihan yang sangat krusial dan berbahaya. Pak Haris akhirnya luluh dan kembali duduk, meskipun napasnya masih terdengar sangat memburu akibat amarah yang masih tersisa di dalam dadanya. Elian kembali memfokuskan pandangannya pada arloji saku kronometro yang kini mulai terlihat lebih bersih dan juga lebih cerah dari kondisi sebelumnya tadi. Dia mulai menggerakkan salah satu roda gigi dengan menggunakan pinset dan merasakan adanya hambatan yang sudah jauh lebih berkurang daripada sebelumnya bagi dia. Namun, saat dia mencoba untuk memutar tuas pengatur waktu secara perlahan, terdengar suara retakan kecil yang sangat memilukan dari arah bagian dalam mesin. Elian terhenti seketika dengan wajah yang menjadi sangat pucat pasi, seolah-olah seluruh darah di dalam tubuhnya telah berhenti mengalir total saat itu. Pak Haris juga ikut menegang dan menatap Elian dengan pandangan yang penuh dengan ketakutan sekaligus kemarahan yang mulai muncul kembali secara perlahan. Mereka berdua hanya bisa terdiam membisu sambil menatap arloji saku yang kini tampak kembali berhenti bergerak secara total di atas meja. Elian menyadari bahwa dia mungkin baru saja mematahkan salah satu bagian gear yang paling vital karena terburu-buru akibat tekanan dari luar kios. Dia merasa dunianya benar-benar runtuh dan tidak ada lagi jalan keluar yang bisa dia tempuh untuk menyelamatkan masa depan hidupnya yang malang. Air mata kembali mulai menggenang di sudut matanya yang lelah, namun dia berusaha keras untuk tidak membiarkannya jatuh ke atas mesin arloji.
Pak Haris mengambil arloji itu dari tangan Elian dengan gerakan yang sangat kasar dan menatapnya dengan pandangan yang sangat penuh dengan kebencian. Dia menuduh Elian telah menghancurkan satu-satunya benda berharga yang masih menghubungkan dirinya dengan kenangan masa lalu yang sangat indah dan juga suci. Suasana di dalam kios menjadi sangat dingin, melampaui suhu udara malam yang menusuk tulang, akibat kemarahan besar dari pria tua misterius tersebut. Tiba-tiba, tangan Pak Haris gemetar hebat, hingga dia tanpa sengaja menjatuhkan sebuah skrup vital yang sangat kecil ke arah celah lantai kayu. Skrup itu terjatuh dengan bunyi ting yang sangat halus, namun terdengar sangat nyata di tengah kesunyian malam yang sangat pekat di kios. Elian dan Pak Haris terdiam memaku, sambil menatap lubang hitam di sela-sela lantai kayu yang gelap dan juga dipenuhi dengan debu kayu lapuk. Tanpa skrup itu, arloji saku kronometro 1945 tidak akan pernah bisa dirakit kembali dan akan menjadi onggokan logam yang sama sekali tidak berguna. Elian merasa ini adalah akhir dari segaranya karena dia tahu betapa sulitnya mencari benda sekecil itu di bawah pondasi bangunan tua yang berantakan. Pak Haris jatuh terduduk di lantai dengan wajah yang sangat hancur seolah-olah dia baru saja kehilangan seluruh harapannya untuk hidup di dunia. Elian dan Pak Haris terjebak di dalam kios yang gelap gulita setelah listrik diputus paksa oleh Om Yanto saat proses perbaikan arloji. Pemuda yatim itu harus bekerja hanya dengan bantuan cahaya lilin untuk membersihkan kerak minyak tua yang telah mengunci mekanisme mesin jam tersebut. Tangan Pak Haris yang gemetar hebat tanpa sengaja menjatuhkan sebuah skrup vital ke dalam celah lantai kayu yang sangat dalam dan juga gelap. Elian berlutut di atas lantai kayu yang terasa sangat dingin dan juga lembab di bawah lututnya yang mulai linu. Di bawah sana hanya ada kegelapan pekat yang seolah-olah sedang menelan benda apapun yang jatuh tanpa ada ampun. Pak Haris berjongkok di samping pemuda itu sambil mendekatkan cahaya lilin ke arah celah lantai yang sangat sempit. Hawa dingin dari bawah pondasi bangunan tua itu mulai merayap naik dan menusuk pori-pori kulit Elian yang mulai berkeringat. Elian menggunakan sebuah kawat halus untuk meraba-raba bagian dalam celah lantai dengan gerakan yang sangat penuh rasa hati-hati. Dia bisa merasakan adanya tumpukan sarang laba-laba yang sudah sangat tua dan juga beberapa butir pasir yang kasar. Jari-jari pemuda itu terus bergerak di antara debu kayu yang menyengat hidung hingga membuatnya ingin bersin dengan sangat kuat. Pak Haris memegang lilin itu dengan tangan yang gemetar hingga cahaya yang dihasilkan bergoyang tidak keruan di dinding kios. Bayangan mereka berdua tampak seperti raksasa yang sedang memperebutkan sebuah harta karun tersembunyi di balik perut bumi yang gelap. Elian mencoba mengatur napasnya agar debu yang bertebangan tidak masuk ke dalam paru-parunya yang mulai terasa sangat sesak. Dia tahu bahwa waktu yang dia miliki tidak banyak lagi, karena fajar akan segera datang menjemput nasib buruk. Kios kecil ini terasa semakin sempit saat mereka berdua harus berbagi ruang di atas lantai yang sudah mulai lapuk. Suara gesekan kayu yang mulai melapuk terdengar sangat nyaring di tengah kesunyian malam yang sangat pekat di dalam kios. Pak Haris sesekali batuk kecil karena tidak kuat menahan debu yang bertebangan akibat gerakan tubuh Elian yang sangat aktif. Elian menyadari bahwa kawat halusnya tidak akan cukup panjang untuk menjangkau dasar lantai yang tampaknya memiliki rongga sangat besar. Dia harus membuat keputusan yang sangat berisiko untuk menyelamatkan arloji saku kronometro 1945 milik pria tua misterius tersebut. Pemuda itu mengambil sebuah tatah besi kecil dan mulai memahat tepi celah lantai kayu agar ukurannya menjadi sedikit lebar. Suara benturan besi dengan kayu tua menciptakan gema yang sangat aneh di dalam ruangan sempit yang penuh jamur. Setiap serpihan kayu yang terlepas dari lantai membuat hati Elian merasa sangat perih karena dia merasa sedang melukai rumahnya. Namun dia tidak memiliki pilihan lain jika ingin mendapatkan kembali skrup vital yang harganya mungkin lebih mahal dari kios. Pak Haris terus mengamati proses penghancuran lantai itu dengan tatapan yang sangat dalam, seolah-olah dia sedang melihat masa lalu. Lilis yang dipegang pria tua itu sudah mulai memendek dan meneteskan cairan panas yang membeku di atas piringan keramik. Suara rintik hujan di luar sana perlahan mulai mereda dan digantikan oleh suara katak yang bersahutan dari arah parit. Keheningan malam di kota lama Semarang terasa sangat mencekam saat mereka berdua hanya fokus pada sebuah lubang kecil tersebut. Pak Haris mendesah pelan saat melihat Elian mulai merusak lantai kios yang selama ini dijaganya dengan sangat penuh kasih sayang. Pria tua itu bertanya dengan suara yang sangat rendah,
tentang alasan Elian mau melakukan pengorbanan sebesar ini bagi dirinya. Elian berhenti sejenak dari aktivitasnya dan menatap api lilin yang menari-nari di depan matanya yang terlihat sangat lelah sekali. Dia menjawab bahwa setiap jam yang berhenti berdetak adalah sebuah duka yang harus segera diselesaikan agar waktu tidak terbuang. Jawaban sederhana itu tampak menyentuh bagian terdalam dari hati Pak Haris yang selama ini selalu tertutup oleh tumpukan harta. Pak Haris kemudian bercerita bahwa arloji saku ini adalah hadiah terakhir dari seorang sahabat yang telah dia hianati dahulu. Miliarder tua itu mulai membuka cerita tentang bagaimana dia pernah meninggalkan sahabatnya di tengah kesulitan ekonomi demi mengejar ambisi. Elian mendengarkan cerita itu sambil tangannya tetap bekerja, meraba-raba dasar lantai kayu yang sangat gelap dan dipenuhi dengan debu. Pak Haris mengaku bahwa dia sudah mencari keberadaan keturunan sahabatnya itu selama puluhan tahun, namun tidak pernah membuahkan hasil. Air mata mulai mengalir di pipi pria tua itu, hingga membasahi kerah jaket lusuhnya yang sudah mulai mudar warnanya. Elian merasa ada kesamaan nasib antara dirinya dan juga sahabat yang diceritakan oleh pria tua yang ada di sampingnya. Suasana di dalam kios menjadi sangat emosional karena mereka berdua kini saling berbagi luka di tengah kegelapan malam dingin. Cahaya lilin yang hampir habis itu tiba-tiba menangkap sebuah kilatan logam yang sangat kecil di antara tumpukan debu hitam. Elian menahan napasnya dan mulai mengarahkan ujung kawat yang sudah dia beri sedikit lem perekat ke arah kilatan tersebut. Pak Haris ikut menegang dan memegang bahu Elian dengan sangat kuat, hingga pemuda itu bisa merasakan kuku pria tersebut. Jari-jari Elian yang dipenuhi noda oli bergerak dengan sangat sinkron untuk mengangkat sekrup vital yang sangat kecil dan berharga. Akhirnya, benda kecil itu berhasil menempel pada ujung kawat dan keluar dari kegelapan lubang lantai kayu yang sangat pekat. Mereka berdua bernafas lega sejenak, seolah-olah baru saja berhasil menyelamatkan sebuah nyawa yang sangat penting dari ambang kematian. Elian segera meletakkan skrup itu di atas kain beludru hitam agar tidak terjatuh kembali ke tempat yang sama tersebut. Pak Haris tersenyum sangat tipis untuk pertama kalinya sejak dia masuk ke dalam kios kecil yang sangat lembab ini. Namun, kegembiraan mereka kembali terusik oleh suara gedoran pintu yang kini terdengar lebih ganas daripada sebelumnya dari arah luar. Om Yanto tampaknya sudah kehilangan kesabarannya dan mulai menggunakan alat yang lebih berat untuk menghancurkan kunci pintu kios Elian. Pak Haris mencoba berdiri dengan cepat untuk menghadapi gangguan itu, namun tubuhnya tiba-tiba terlihat sangat kaku dan juga lemah. Wajah pria tua itu berubah menjadi sangat pucat pasi, dan dia mulai memegang dadanya dengan ekspresi sangat kesakitan. Pria tua itu terengah-engah sambil mencoba untuk mengatur nafasnya yang mulai terasa sangat pendek dan juga sangat berat sekali. Elian merasa panik saat melihat Pak Haris mulai kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh ke arah meja kerja yang penuh. Dia segera menangkap tubuh pria tua itu dan mendudukkannya kembali ke kursi pelanggan dengan penuh rasa khawatir yang mendalam. Suara gedoran dari luar semakin keras dan disertai dengan teriakan makian dari Om Yanto yang sudah mulai mabuk berat. Elian merasa terjepit di antara dua situasi yang sangat sulit, antara menyelamatkan nyawa Pak Haris atau menyelesaikan arloji tersebut. Lilin di atas meja akhirnya padam secara total dan menyisakan bau sumbu terbakar yang sangat menyengat di dalam ruangan. Di tengah kegelapan total itu, Elian bisa merasakan tangan Pak Haris yang sangat dingin mulai menggenggam pergelangan tangannya sangat erat. Pria tua itu membisikkan sesuatu yang sangat tidak jelas, namun terdengar seperti sebuah permintaan maaf yang sangat tulus sekali. Elian mencoba mencari korek api di atas meja, namun tangannya justru menyentuh arloji saku yang masih terbuka dan rentan. Suara pintu kayu yang mulai retak akibat hantaman linggis Om Yanto menciptakan suasana horor yang sangat nyata bagi Elian. Dia harus segera memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan sebelum pintu itu benar-benar hancur dan Om Yanto masuk paksa. Ketakutan Elian memuncak saat dia menyadari bahwa Pak Haris sudah tidak lagi memberikan respon apapun terhadap panggilannya tersebut. Elian berteriak meminta tolong, namun suaranya tenggelam oleh suara hujan yang kembali turun dengan sangat deras di luar gedung. Dia merasa sangat sendirian di dunia ini dengan memikul beban yang terasa sangat tidak adil bagi pemuda seusia dirinya. Bau minyak pelumas dan debu kayu kini bercampur dengan aroma keringat dingin yang keluar dari tubuh Pak Haris sekarang. Elian meraba wajah Pak Haris dan merasakan kulit pria itu sudah menjadi sangat dingin seperti logam jam yang tidak terpakai.
Dia tahu bahwa waktu sedang berjalan melawan dirinya dengan kecepatan yang sangat mengerikan dan juga tidak mungkin dia hentikan. Harapan Elian untuk menyelamatkan kiosnya kini tampak memudar seiring dengan hilangnya kesadaran pria tua yang menjadi satu-satunya pelindung. Harapan itu hampir pupus sepenuhnya saat pintu depan kios mulai terbuka. Elian memeluk arloji itu dengan sangat erat sekali. Elian terpaksa merusak lantai kios peninggalan kakeknya demi menemukan kembali skrup vital arloji Pak Haris yang terjatuh di tengah kegelapan. Di saat yang bersamaan dengan penemuan skrup tersebut, Pak Haris mendadak kolaps akibat serangan jantung, sementara Om Yanto mulai mendobrak masuk. Pak Haris terkulai lemas tanpa kesadaran di pelukan Elian, tepat saat pintu kios akhirnya jebol dan bayangan besar Om Yanto berdiri di sana dengan linggis yang terangkat tinggi. Bayangan Om Yanto yang berdiri kaku di ambang pintu terlihat sangat menyeramkan karena hanya diterangi oleh kilatan petir dari arah langit. Dia memegang linggis besi dengan genggaman yang sangat kuat, seolah-olah siap untuk menghancurkan apapun yang menghalangi jalan rakusnya malam ini. Elian merasakan jantungnya berhenti berdetak sejenak saat melihat sorot mata pamannya yang penuh dengan kebencian dan juga rasa haus akan uang. Hawa dingin dari arah luar kios segera menyerbu masuk dan membuat suhu di dalam ruangan yang sempit itu turun sangat drastis. Elian mencoba untuk tetap tenang sambil mendekap tubuh Pak Haris yang masih tidak sadarkan diri di atas lantai kayu yang hancur. Dia bisa merasakan napas pria tua itu semakin pendek dan juga terdengar sangat berat, seperti ada beban besar di dadanya sekarang. Om Yanto melangkah maju dengan sepatu botnya yang berlumpur hingga meninggalkan jejak kotor di atas kain beludru hitam milik Elian sebelumnya. Bau alkohol yang sangat menyengat mulai memenuhi ruangan sempit itu dan membuat Elian merasa semakin mual sekaligus sangat ketakutan terhadap pamannya. Om Yanto bertanya dengan suara yang sangat kasar tentang identitas pria tua yang sedang tergeletak lemas di pelukan keponakan yatimnya itu. Dia menuduh Elian sedang menyembunyikan orang kaya yang mungkin membawa banyak uang tunai di dalam saku jaket lusuh yang dipakainya saat ini. Elian berusaha memberikan penjelasan bahwa pria itu sedang mengalami serangan jantung dan membutuhkan pertolongan medis dengan segera tanpa ada penundaan. Namun Om Yanto justru tertawa terbahak-bahak dan mulai mengayunkan linggisnya ke arah meja kerja yang penuh dengan alat-alat reparasi jam. Suara benturan logam linggis dengan meja kayu yang tua menciptakan dentuman yang sangat keras hingga membuat telinga Elian terasa sangat berdenging kencang. Elian segera menyambar arloji saku kronometro 1945 dan skrup vital yang tadi dia temukan, lalu memasukkannya ke dalam saku celana dengan cepat. Dia tahu bahwa benda itu adalah satu-satunya harapan bagi Pak Haris, sekaligus kunci untuk menyelamatkan masa depan kios kecil yang dia cintai. Om Yanto mencoba merampas saku Elian, namun pemuda itu berhasil menghindar dengan cara berguling ke arah sudut ruangan yang sangat gelap. Amarah Om Yanto semakin memuncak hingga dia mulai menendang kursi pelanggan hingga hancur berkeping-keping di depan mata kepala Elian secara langsung. Suasana di dalam kios benar-benar menjadi sangat kacau dan juga sangat mencekam bagi siapapun yang berada di dalam sana. Fitnah pertama dimulai saat Elian harus memilih antara mempertahankan harta benda milik kakeknya atau menyelamatkan nyawa orang asing yang sedang sekarat ini. Dia melihat ke arah tumputan jam dinding yang sudah mulai rusak akibat ulah kasar pamannya yang sudah sangat tidak terkendali lagi. Elian menyadari bahwa benda mati bisa diperbaiki kembali, namun nyawa manusia yang sudah hilang tidak akan pernah bisa kembali lagi ke dunia. Dia menguatkan tekadnya untuk membawa Pak Haris keluar dari kios ini, meskipun dia harus melewati hadangan pamannya yang sangat berbahaya itu. Elian menggunakan sisa tenaganya untuk mengangkat tubuh Pak Haris yang terasa sangat berat, seperti beban dosa yang menumpuk selama puluhan tahun. Dia berteriak dengan suara yang sangat lantang agar Om Yanto memberinya jalan untuk segera keluar mencari bantuan medis ke rumah sakit. Om Yanto terkejut melihat keberanian Elian yang selama ini selalu tunduk dan juga tidak pernah berani membantah setiap perintah kasar yang diberikan. Dia sempat terdiam sejenak, namun kemudian mencoba untuk menyerang Elian kembali dengan menggunakan ujung linggis besi yang sangat tajam dan dingin. Elian berhasil mengelak dan menendang tumpukan jam dinding hingga jatuh berserakan di depan langkah kaki pamannya yang sedang kehilangan keseimbangan tersebut. Suara denting logam dan pecahnya kaca jam dinding menciptakan kebisingan yang sangat luar biasa di tengah kesunyian malam yang sangat pekat. Elian memanfaatkan momen tersebut untuk menyeret tubuh Pak Haris keluar melalui celah pintu yang sudah rusak parah akibat hantaman linggis tadi. Dia tidak peduli lagi dengan rasa sakit di bahunya, karena beban tubuh pria tua itu benar-benar sangat menguras tenaganya sekarang. Transisi audio terjadi ketika Elian berhasil keluar dari kios dan langsung disambut oleh suara gemuruh hujan yang sangat lebat di kota lama.
Suara detak jam yang sebelumnya mendominasi pendengarannya kini berganti dengan suara air yang menghantam jalanan aspal dengan sangat keras dan juga kasar. Angin kencang meniup wajah Elian hingga dia sulit untuk membuka matanya yang sudah mulai perih akibat terkena percikan air hujan tersebut. Dia terus menyeret tubuh Pak Haris menuju ke arah jalan besar dengan harapan ada kendaraan yang melintas di tengah malam yang gelap. Aroma tanah basah dan juga bau aspal yang panas bercampur dengan aroma keringat dingin yang mengucur dari dahi Elian saat ini. Dia merasa seperti sedang berjuang di tengah lautan yang sangat luas tanpa ada satupun pelampung yang bisa dia gunakan. Vignet kedua memperlihatkan perjuangan Elian saat dia mencoba memanggil bantuan, namun tidak ada satupun orang yang terlihat di sekitar bangunan tua. Lampu jalan di kawasan Kota Lama Semarang banyak yang mati, sehingga suasana di sekitar gedung tua itu terasa sangat menyeramkan dan sepi. Elian terus berteriak meminta tolong hingga tenggorokannya terasa sangat sakit dan juga suaranya mulai menghilang akibat kelelahan yang sangat luar biasa. Pak Haris sesekali mengerang pelan, namun matanya tetap tertutup rapat, dan juga tangannya terasa semakin dingin saat disentuh oleh kulit Elian. Elian merasa sangat putus asa dan mulai menangis, karena dia merasa gagal untuk menyelamatkan satu-satunya orang yang mau menghargai karyanya. Dia jatuh terduduk di pinggir jalan yang berlubang, sambil terus mendekap tubuh pria tua itu agar tidak terkena aliran air hujan lebat. Tiba-tiba sebuah cahaya terang dari lampu depan sebuah kendaraan mulai terlihat dari arah kejauhan dan mendekat ke arah posisi Elian yang malang. Sebuah mobil bak terbuka yang membawa tumpukan sayuran melambat saat melihat ada dua orang yang sedang tergeletak di pinggir jalan yang gelap. Sopir mobil itu segera turun dengan wajah yang sangat panik dan mencoba membantu Elian untuk mengangkat tubuh Pak Haris ke atas mobil. Elian merasa sangat lega karena akhirnya ada bantuan yang datang di saat dia sudah hampir menyerah pada nasib buruk yang menimpanya. Mereka berdua segera menaikkan Pak Haris ke atas tumpukan karung sayuran yang terasa sangat empuk, namun juga sangat lembab karena terkena hujan. Mobil itu melaju dengan sangat kencang menuju ke arah rumah sakit terdekat sambil terus membunyikan klakson untuk meminta jalan pada kendaraan. Vignet ketiga berlanjut di dalam ruang gawat darurat yang sangat terang dan juga sangat dingin karena pengaruh pendingin ruangan yang sangat kuat. Elian berdiri di pojok ruangan dengan pakaian yang basah kuyup dan juga dipenuhi dengan noda lumpur hitam dari jalanan Kota Lama tadi. Dia melihat para perawat dan dokter bekerja dengan sangat cepat untuk memberikan pertolongan pertama pada Pak Haris yang kondisinya sangat kritis. Elian meraba saku celananya dan merasa tenang saat mengetahui arloji saku serta sekrup vital itu masih ada di dalam genggamannya saat ini. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, karena dia tidak memiliki uang sepeser pun untuk membayar biaya administrasi rumah sakit tersebut. Rasa lelah yang sangat luar biasa mulai menyerang tubuh Elian, hingga dia harus bersandar pada dinding putih yang terasa sangat dingin. Seorang perawat menghampiri Elian dan meminta informasi mengenai identitas pasien yang baru saja dia bawa masuk ke dalam ruang gawat darurat tersebut. Elian hanya bisa menggelengkan kepala, karena dia memang tidak mengetahui nama asli ataupun alamat rumah dari pria tua yang dia tolong. Perawat itu kemudian memeriksa saku jaket Pak Haris untuk mencari kartu identitas ataupun ponsel yang mungkin bisa digunakan untuk menghubungi keluarga. Elian memperhatikan wajah perawat itu yang tiba-tiba berubah menjadi sangat pucat saat melihat sebuah kartu berwarna emas dari dalam saku tersebut. Perawat itu segera memanggil dokter jaga dan mereka mulai berbisik-bisik sambil sesekali melirik ke arah Elian dengan tatapan yang sangat aneh. Elian merasa ada sesuatu yang sangat besar yang sedang terjadi, namun dia tidak mampu untuk memahami situasi tersebut dengan sangat jelas. Dokter jaga kemudian mendekati Elian dengan langkah yang sangat sopan dan juga wajah yang terlihat sangat serius, namun tetap terlihat sangat tenang. Dia bertanya kepada Elian tentang bagaimana kronologi kejadian hingga pria tua tersebut bisa mengalami serangan jantung di tempat kerja milik pemuda itu. Elian menceritakan semuanya dengan sangat jujur, termasuk tantangan untuk memperbaiki arloji saku kuno yang sedang dia simpan di dalam saku celananya. Dokter itu mengangguk pelan dan kemudian menunjukkan sebuah kartu nama yang dia temukan di dalam saku jaket milik pasien misterius tersebut. Elian membaca nama yang tertera di sana dan merasa sangat terkejut karena dia sering melihat nama itu di berita televisi nasional. Dia baru menyadari bahwa pria tua yang dia anggap sebagai pelanggan pelit itu adalah salah satu orang terkaya di seluruh Indonesia. Ketakutan Elian kembali muncul karena dia merasa telah melakukan kesalahan besar dengan merusak lantai kios hanya untuk menyelamatkan benda milik seorang miliarder. Dia membayangkan bagaimana jika keluarga Pak Haris menuduhnya telah melakukan penculikan ataupun percobaan perampokan terhadap pria tua yang sangat berkuasa itu.
Elian ingin segera pergi dari rumah sakit itu, namun kakinya terasa sangat berat untuk melangkah keluar dari area ruang gawat darurat tersebut. Dia merasa terjebak di dalam sebuah pusaran masalah yang sangat rumit dan juga sangat berbahaya bagi keselamatan dirinya sebagai warga kecil. Dokter itu kemudian menyentuh bahu Elian dan mengatakan bahwa dia harus tetap tinggal di sini sampai pihak keluarga pasien datang berkunjung. Elian hanya bisa terdiam lemas sambil terus memegang arloji saku kronometro 1945 yang kini terasa jauh lebih berat dari sebelumnya bagi dia. Elian terpaksa memilih antara mempertahankan kios peninggalan kakeknya atau menyelamatkan nyawa Pak Haris yang sedang mengalami serangan jantung di tengah kegelapan. Dengan bantuan seorang sopir mobil bak terbuka, Elian berhasil membawa Pak Haris ke rumah sakit meskipun dia harus meninggalkan kiosnya dalam keadaan hancur. Di ruang gawat darurat, dokter menemukan kartu identitas asli Pak Haris dan menatap Elian dengan wajah yang sangat pucat sambil bertanya apakah dia tahu siapa pasien ini. Elian menatap pintu ruang tunggu rumah sakit dengan perasaan was-was saat beberapa pria berseragam hitam mulai berdatangan dan mengepung posisinya dengan tatapan yang sangat mengintimidasi. Hawa dingin dari arah koridor rumah sakit mulai merayap masuk ke dalam pori-pori kulit Elian yang masih basah karena sisa air hujan semalam. Beberapa pria berseragam hitam dengan tubuh tegap mulai mendekat dan membuat lingkaran kecil yang seolah-olah sedang mengurung keberadaan pemuda yatim itu. Elian bisa merasakan tatapan mata mereka yang sangat penuh dengan kecurigaan, sekaligus ancaman yang sangat nyata bagi keselamatan dirinya sekarang. Dia mencoba untuk tetap tenang, meskipun seluruh tubuhnya sudah mulai gemetar akibat rasa lelah dan juga rasa takut yang mendalam. Pak Haris masih berada di dalam ruang perawatan intensif dengan penjagaan yang sangat ketat dari pihak kepolisian dan pengawal pribadi. Suara langkah sepatu bot para pengawal itu bergema di sepanjang lorong rumah sakit yang sepi dan juga sangat sunyi. Seorang pria dengan setelan jas rapi muncul dari balik pintu otomatis dan memberikan isyarat kepada para penjaga untuk membiarkan Elian pergi. Pria itu mengatakan bahwa Elian boleh pulang, namun dia dilahang keras untuk meninggalkan kota Semarang sampai kondisi Pak Haris membaik total. Elian mengangguk pelan, tanpa mampu mengucapkan satu patah kata pun, karena tenggorokannya masih terasa sangat sakit dan juga sangat kering. Dia melangkah keluar dari gedung rumah sakit dengan perasaan yang sangat campur aduk, antara lega sekaligus merasa sangat bersalah sekali. Di luar sana, sisa-sisa badai semalam meninggalkan genangan air yang memantulkan cahaya lampu jalanan yang mulai meredup, karena fajar akan tiba. Elian menarik nafas panjang untuk mengisi paru-parunya dengan udara pagi yang segar, namun terasa sangat menyesakkan dada yang sedang terluka. Langkah kaki Elian yang hanya beralaskan sandal jepit tipis itu terdengar sangat gontai saat menyusuri jalanan aspal menuju kawasan kota lama. Bau tanah yang tersiram hujan semalam masih tercium sangat kuat di antara hembusan angin pagi yang menusuk hingga ke tulang rusuk. Elian meraba arloji saku kronometro 1945 di dalam saku celananya dan merasakan beban logam itu sebagai satu-satunya alasan untuk terus hidup. Dia merasa sangat hancur karena telah meninggalkan Pak Haris di rumah sakit tanpa tahu apakah pria tua itu akan selamat hari ini. Pikirannya terus melayang pada wajah Pak Haris yang pucat pasi saat pria itu mulai kehilangan kesadaran di dalam pelukan Elian tadi. Suasana pagi di Semarang terasa sangat sunyi karena sebagian besar warga masih terlelap di dalam rumah mereka yang hangat dan nyaman. Vignet pertama dimulai saat Elian melewati depan gereja Belenduk yang kubahnya tampak sangat megah meskipun tertutup oleh kabut tipis yang turun pagi. Dia melihat seorang pedagang nasi bungkus mulai menata dagangannya di pinggir jalan dengan gerakan yang sangat lambat dan juga terlihat sangat letih. Bau nasi hangat dan aroma sambal goreng mulai menggoda perut Elian yang sejak kemarin sore belum terisi oleh makanan apapun juga. Namun dia memilih untuk terus berjalan, karena rasa cemas di hatinya jauh lebih besar daripada rasa lapar yang sedang dia rasakan. Elian merasa seperti sedang berjalan menuju ke arah tiang gantungan, karena dia tahu apa yang akan dia hadapi di kios nanti. Langit yang mulai berubah warna menjadi biru pucat, seolah-olah sedang menjadi saksi bisu dari kesedihan yang sedang dipikul oleh pemuda tersebut. Transisi audio terjadi ketika suara azan subuh mulai berkumandang dengan sangat merdu dari arah masjid yang terletak tidak jauh dari gedung tua. Suara itu bersahutan dengan bunyi lonceng gereja yang terdengar sayup-sayup terbawa angin pagi yang bertiup dari arah muara sungai di utara.
Elian berhenti sejenak dan memejamkan matanya untuk merasapi kedamaian yang sesaat itu di tengah badai masalah yang sedang menimpa hidupnya yang malang. Dia membayangkan ayahnya sedang berdiri di sampingnya dan memberikan kekuatan untuk menghadapi kenyataan pahit yang sudah ada di depan mata kepalanya. Namun keheningan itu segera pecah oleh suara deru mesin truk yang terdengar sangat bising dan juga sangat mengganggu ketenangan pagi hari. Elian mempercepat langkah kakinya, karena dia mengenali suara mesin truk tua milik salah satu kenalan dekat pamannya yang sangat kejam. Vignet kedua memperlihatkan pemandangan yang sangat menyakitkan saat Elian sampai di depan kios kecil yang selama ini menjadi satu-satunya tempat berlindungnya. Om Yanto berdiri di sana dengan sebatang rokok di mulutnya, sambil tertawa bersama dua orang pria bertubuh besar dan juga sangat menyeramkan. Sebuah gembok besi berukuran raksasa sudah terpasang dengan sangat kokoh pada daun pintu kayu yang sebelumnya sudah rusak akibat hantaman linggis besi. Elian melihat seluruh peralatan kerjanya mulai dipindahkan ke dalam bak truk dengan cara yang sangat kasar dan juga sama sekali tidak hormat. Suara dentuman kotak kayu yang dilempar ke atas bak truk menciptakan getaran yang sangat menyakitkan di dalam dada pemuda malang tersebut. Dia ingin berteriak melarang mereka, namun suaranya seolah-olah tertahan oleh gumpalan rasa sedih yang sangat menyesakan di dalam kerongkongannya. Om Yanto meludah ke tanah saat melihat Elian datang dengan pakaian yang masih basah dan juga dipenuhi noda lumpur hitam dari jalanan. Dia mengatakan bahwa vonis pengusiran sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi karena uang muka sewa gudang sudah dia terima secara tunai tadi. Dua orang pria bertubuh besar mulai mendekati Elian dengan tatapan yang sangat mengancam agar pemuda itu tidak berbuat macam-macam di sana. Elian hanya bisa berdiri terpaku sambil menggenggam arloji saku di dalam saku celananya dengan sangat kuat demi menjaga harapan yang masih tersisa. Dia melihat jam-jam dinding koleksi kakeknya ditumpuk begitu saja seperti barang rongsokan yang sama sekali tidak memiliki nilai sejarah bagi orang lain. Air mata Elian mulai jatuh membasahi pipinya, namun dia segera menyekanya agar tidak terlihat lemah di depan paman yang sangat membencinya. Vignet ketiga berlanjut ketika Om Yanto mulai menggeledah tubuh Elian untuk mencari uang ataupun barang berharga yang mungkin dibawa dari rumah sakit. Dia menemukan arloji saku kronometro 1945 yang disimpan Elian dan mencoba untuk merampasnya dengan menggunakan kekuatan fisiknya yang jauh lebih besar tersebut. Elian bertahan dengan sekuat tenaga hingga dia jatuh tersungkur ke atas aspal yang masih basah dan juga sangat keras bagi tubuhnya. Pak Haris pernah mengatakan bahwa arloji ini adalah kunci untuk masa depan, dan Elian tidak akan membiarkan benda itu jatuh ke tangan pamannya. Salah satu pria bertubuh besar menendang bahu Elian hingga pemuda itu meringis kesakitan, namun genggamannya pada arloji itu tetap tidak terlepas. Om Yanto menghentikan aksinya karena dia mendengar suara sirine mobil polisi yang mulai mendekat ke arah kawasan Kota Lama Semarang pagi itu. Suara sirine itu membuat Om Yanto dan kedua pria tersebut menjadi sangat panik dan mereka segera melompat ke dalam bak truk tua. Truk itu melaju dengan sangat kencang, meninggalkan kepulan asap hitam yang menyesakkan napas Elian yang sedang terbaring lemah di atas jalanan aspal. Elian mencoba bangkit berdiri dengan sisa tenaga yang dia miliki, namun kepalanya terasa sangat pusing dan juga pandangannya mulai menjadi sangat kabur. Dia melihat ke arah kiosnya yang kini sudah kosong melompong dan hanya menyisakan tumpukan debu serta kenangan masa kecil yang sangat indah. Rasa kehilangan yang sangat mendalam mulai menyelimuti seluruh jiwa Elian, hingga dia merasa ingin menyerah saja pada keadaan yang sangat kejam. Dia memeluk arloji saku itu dengan sangat erat, seolah-olah benda itu adalah satu-satunya pegangan hidup yang masih dia miliki sekarang. Matahari mulai menampakkan dirinya di balik gedung-gedung tua yang sudah mulai rapuh dan memberikan cahaya yang sangat terang bagi seluruh kota. Elian berjalan menuju ke arah teras bangunan tua di seberang kiosnya dan duduk di sana dengan tatapan yang sangat kosong dan juga dingin. Dia melihat beberapa orang mulai berlalu lintas dengan kesibukan mereka masing-masing tanpa memedulikan penderitaan yang sedang dialami oleh pemuda yatim tersebut. Elian baru menyadari bahwa dunia tidak akan pernah berhenti berputar hanya karena salah satu penghuninya sedang mengalami kehancuran hati yang sangat hebat. Dia membuka arloji saku itu dan melihat jarum detiknya masih bergerak secara perlahan, meskipun suaranya terdengar sangat lemah di telinga Elian. Harapan kecil itu kembali muncul di tengah keputusasaan yang sangat pekat saat Elian menyentuh permukaan logam arloji yang sangat halus tersebut. Tiba-tiba, Elian teringat
bahwa arloji saku yang ada di tangannya belum sepenuhnya tertutup rapat akibat kejadian semalam yang sangat kacau dan menegangkan. Dia mencoba meraba bagian belakang arloji dan merasakan ada sebuah tuas kecil yang tampak menyembul keluar dari sela-sela mesin yang sangat rumit. Dengan jari yang masih gemetar, dia menekan tuas tersebut tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya pada mesin arloji saku milik Pak Haris. Suara dentingan mekanik yang sangat jernih tiba-tiba muncul dari dalam arloji dan memecah keheningan suasana pagi di kawasan Kota Lama Semarang. Elian tertegun saat mendengar rangkaian nada yang sangat spesifik dan indah, seolah-olah arloji itu sedang menyanyikan sebuah lagu rahasia dari masa lalu. Irama melodi tersebut terdengar sangat akrab di telinganya, hingga membuat Elian merasa ada sesuatu yang sangat ajaib sedang mulai bergerak. Arloji itu terus berbunyi dengan volume yang semakin meningkat, hingga beberapa orang yang lewat mulai berhenti untuk melihat apa yang sedang terjadi. Elian merasa ada kekuatan baru yang mengalir masuk ke dalam dirinya saat melodi itu mencapai nada puncaknya yang sangat mengharukan dan juga megah. Dia menyadari bahwa melodi ini bukanlah sebuah kegagalan mekanik, melainkan sebuah pesan yang selama ini terkunci di dalam jantung mesin arloji kuno. Di tengah suara musik mekanik itu, Elian melihat sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mulai melambat dan berhenti tepat di depan posisinya. Seorang wanita muda dengan pakaian yang sangat elegan keluar dari mobil dan menatap Elian dengan pandangan yang sangat penuh dengan rasa haru. Elian memegang arloji itu dengan sangat erat, seolah-olah sedang menunjukkan bukti kemenangannya atas waktu yang sebelumnya telah mengkhianati dirinya semalam. Elian kembali ke kiosnya di Kota Lama Semarang hanya untuk mendapati Om Yanto telah mengosongkan seluruh isi tempat itu secara paksa. Di tengah keputusasaan tersebut, arloji saku Chronobatro 1945 tiba-tiba mengeluarkan melodi mekanik rahasia yang mengundang perhatian sebuah mobil mewah yang sedang melintas. Suara melodi yang sangat indah dari arloji saku tersebut seolah-olah menjadi sebuah kode rahasia yang menghubungkan masa lalu dengan takdir baru Elian. Tepat saat wanita muda itu hendak menyapa Elian, sebuah surat dari saku arloji saku itu terjatuh dan menunjukkan nama ayah Elian sebagai perancang asli mesin tersebut. Mobil mewah yang membawa Elian meluncur perlahan, meninggalkan bayang-bayang gedung tua di kawasan Kota Lama Semarang pagi itu. Kirana menatap pemuda di sampingnya dengan tatapan yang sangat sulit untuk diartikan oleh siapapun saat ini. Elian masih menggenggam erat kertas kusam yang tadi terjatuh dari sela-sela mesin arloji saku milik Pak Haris. Nama ayahnya tertera dengan sangat jelas di sana sebagai perancang utama mekanisme arloji yang sangat luar biasa itu. Bau parfum mewah di dalam mobil tersebut terasa sangat asing bagi hidung Elian yang biasa menghirup bau oli. Getaran mesin mobil yang sangat halus memberikan kontras yang sangat nyata dengan guncangan truk tua milik pamannya. Elian merasa seolah-olah seluruh dunia yang ia kenal selama ini hanyalah sebuah kebohongan yang sangat besar dan rapi. Kertas di tangannya bukan sekadar catatan teknis, melainkan sebuah bukti sejarah tentang kecerdasan ayahnya yang sengaja dihilangkan. Setiap goresan tinta pada kertas itu menunjukkan ketelitian tingkat tinggi yang melampaui standar teknik pada zamannya. Kirana menjelaskan bahwa ayahnya telah mencari keturunan perancang arloji itu selama lebih dari 20 tahun tanpa henti. Pencarian itu bukan hanya karena masalah bisnis semata, tetapi juga karena sebuah janji suci di masa lalu. Elian hanya diam membisu sambil terus memperhatikan setiap garis desain yang digambar oleh tangan ayahnya dengan sangat teliti. Dia menyadari bahwa kemampuannya memperbaiki jam bukan sekadar bakat alam, melainkan sebuah warisan darah yang sangat kuat. Detail pada gambar itu menjelaskan cara kerja gear yang sebelumnya dianggap mustahil oleh para ahli horologi modern di dunia. Elian merasakan getaran halus di ujung jarinya saat menyentuh tanda tangan ayahnya yang tertera di pojok bawah kertas tersebut. Kenangan masa kecil tentang ayahnya yang selalu sibuk dengan perkakas kecil mulai berkelebat kembali di dalam ingatan Elian. Ternyata setiap dongeng tentang waktu yang sering diceritakan ayahnya adalah instruksi teknis yang disamarkan dalam bentuk cerita indah. Mobil terus melaju menembus kabut pagi yang mulai menipis di sepanjang jalan protokol menuju pusat kota Semarang. Vignet pertama dimulai saat mobil berhenti di depan lobi rumah sakit yang tampak sangat megah dan juga sangat tenang. Elian melangkah keluar dengan perasaan yang sangat tidak menentu, seolah-olah lantai marmer di sana akan segera menelan dirinya. Sepatu sandalnya yang penuh noda lumpur
terlihat sangat kontras saat menginjak lantai yang berkilauan karena cahaya lampu kristal. Kirana membimbingnya menuju lift khusus yang akan membawa mereka langsung ke lantai paling atas gedung rumah sakit tersebut. Di dalam lift yang berdinding cermin itu, Elian melihat pantulan dirinya yang tampak sangat kusam dan juga berantakan. Dia merasa tidak pantas berada di tempat ini, namun Kirana terus memberikan semangat melalui senyumannya yang sangat tulus. Pintu lift terbuka dan mereka disambut oleh aroma antiseptik yang sangat tajam dan juga suhu ruangan yang sangat dingin. Mereka berjalan menyusuri lorong panjang yang hanya dihiasi oleh beberapa lukisan abstrak dengan warna-warna yang sangat tenang dan lembut. Suara langkah kaki mereka bergema di atas lantai granit yang sangat bersih, hingga Elian merasa takut akan mengotorinya. Cahaya lampu yang tersembunyi di balik plafon memberikan suasana yang sangat steril, sekaligus sangat mengintimidasi bagi mental Elian. Di ujung lorong terdapat sebuah pintu kayu besar dengan penjagaan 2 orang pria berseragam safari yang sangat tegap. Kirana memberikan kode dan para penjaga itu segera membuka pintu dengan gerakan yang sangat sopan dan juga sangat tenang. Elian masuk ke dalam ruangan yang lebih mirip dengan kamar hotel mewah daripada sebuah ruang perawatan rumah sakit biasa. Matanya langsung tertuju pada sesosok pria tua yang sedang bersandar di atas tempat tidur dengan berbagai peralatan medis. Wajah Pak Haris terlihat jauh lebih tenang, namun guratan kelelahan masih terpancar jelas dari balik kulitnya yang pucat. Berbagai selang transparan tampak terhubung ke tubuhnya untuk memastikan setiap fungsi organ tetap berjalan dengan stabil secara medis. Suasana di dalam ruangan itu terasa sangat hening, hingga suara detak jantung Elian sendiri bisa terdengar dengan sangat jelas. Pak Haris memberikan isyarat lemah agar Elian segera mendekat ke sisi tempat tidurnya yang dikelilingi oleh layar monitor. Transisi audio terjadi ketika bunyi detak monitor jantung mulai mendominasi pendengaran Elian di dalam ruangan yang sangat sunyi itu. Bunyi beat yang sangat teratur itu seolah-olah menjadi detak jam raksasa yang sedang menghitung sisa waktu bagi mereka berdua. Pak Haris membuka matanya perlahan dan sebuah senyum tipis muncul di wajahnya yang masih tampak sangat pucat dan lemah. Dia memberikan isyarat agar Elian mendekat ke arah tempat tidurnya untuk menunjukkan arloji saku kronometro 1945 yang legendaris. Elian mengeluarkan benda tersebut dengan tangan yang masih gemetar karena rasa gugup yang sangat luar biasa hebat di dadanya. Pak Haris menyentuh permukaan arloji itu dengan ujung jarinya yang terlihat sudah sangat kurus dan juga sangat pucat. Vignet kedua berlanjut saat Pak Haris mulai berbicara dengan suara yang sangat parau namun terdengar sangat penuh dengan wibawa. Dia menceritakan bahwa arloji itu adalah kunci menuju sebuah brankas rahasia yang berisi dokumen paten penemuan mesin jam abadi. Mesin itu dirancang oleh ayah Elian untuk menjadi revolusi terbesar di dunia horologi global yang pernah ada selama ini. Penemuan itu seharusnya bisa memberikan kekayaan yang sangat melimpah bagi keluarga Elian jika saja pengkhianatan itu tidak terjadi. Namun sebuah pengkhianatan dari rekan bisnis mereka membuat ayah Elian harus hidup dalam persembunyian dan kemiskinan yang sangat tragis. Pak Haris mengaku bahwa dia adalah orang yang gagal melindungi ayah Elian saat konspirasi besar itu mulai terjadi dahulu. Air mata jatuh dari sudut mata pria tua itu dan membasahi bantal putih yang menopang kepalanya dengan sangat lembut. Elian merasa kemarahan dan kesedihan berperang di dalam hatinya saat mendengar kenyataan tentang nasib malang yang menimpa orang tuanya. Dia menyadari bahwa kemiskinan yang ia alami selama ini adalah hasil dari sebuah kejahatan besar yang terencana rapi. Namun dia juga melihat ketulusan yang sangat besar di dalam sorot mata Pak Haris yang sedang memohon pengampunan. Pak Haris kemudian meminta Kirana untuk mengambil sebuah kotak kayu hitam yang disimpan di dalam lemari besi ruangan tersebut. Kotak itu dibuka dan menunjukkan sebuah lencana emas dengan lambang Girjam yang sangat mirip dengan logo kios Elian. Lencana itu adalah simbol keanggotaan Master Horologi Dunia yang seharusnya menjadi hak milik keluarga Elian sejak puluhan tahun lalu. Pak Haris ingin Elian menerima warisan itu dan melanjutkan cita-cita ayahnya yang sempat terhenti karena sebuah tragedi besar. Dia menjelaskan bahwa gelar ini bukan sekedar tanda penghormatan, melainkan sebuah pengakuan atas kejeniusan teknis yang tak tertandingi. Elian memandangi lencana emas itu dengan perasaan yang sangat berat karena ia merasa beban sejarah kini berpindah. Vignet ketiga memperlihatkan momen saat Elian memegang lencana emas tersebut dan merasakan tanggung jawab besar yang ada di pundaknya. Dia teringat pada kios kecilnya yang kini sudah kosong dan hancur akibat ulah kasar pamannya yang sangat tidak bertanggung jawab. Pak Haris mengatakan bahwa kios itu hanyalah sebuah awal dari perjalanan besar yang harus ditempuh oleh Elian di masa depan.
Dia sudah menyiapkan beasiswa penuh untuk Elian agar bisa belajar langsung di akademi jam terbaik yang ada di Swiss. Elian merasa seperti sedang bermimpi karena perubahan nasib yang begitu cepat dan juga sangat luar biasa di hidupnya sekarang. Dia menyadari bahwa setiap kesulitan yang dia hadapi selama ini adalah sebuah ujian untuk menguji kesetiaannya pada waktu. Pak Haris kemudian memberikan sebuah instruksi terakhir kepada Elian mengenai cara membuka rahasia terdalam yang ada di dalam arloji. Ternyata ada sebuah kombinasi putaran gear yang harus dilakukan pada saat matahari mencapai titik tertinggi di langit pada hari ini. Kombinasi itu akan melepaskan sebuah mikrofilm yang berisi daftar seluruh aset dan royalti yang seharusnya milik keluarga Elian sendiri. Elian segera menyiapkan peralatan kecil yang diberikan oleh Kirana untuk melakukan tindakan teknis yang sangat rumit dan juga presisi. Dia harus melakukan hal itu sekarang juga karena waktu yang diberikan oleh mekanisme rahasia tersebut sangatlah terbatas sekali. Pak Haris menatap pemuda itu dengan penuh harapan, seolah-olah sedang melihat sahabat lamanya kembali hidup di depan matanya. Elian mulai memutar tombol pengatur arloji dengan gerakan yang sangat halus dan mengikuti instruksi yang diberikan oleh Pak Haris. Suara klik yang sangat kecil mulai terdengar dari dalam mesin arloji Saku yang kini sedang berada di genggamannya tersebut. Kirana dan Pak Haris menahan napas mereka saat melihat Elian bekerja dengan penuh konsentrasi di tengah tekanan waktu yang ada. Matahari mulai bersinar terang menembus jendela kaca rumah sakit dan memberikan pencahayaan yang sangat sempurna bagi kerja Elian. Tiba-tiba sebuah bagian kecil dari cangkang arloji itu terbuka dan menunjukkan sebuah lubang rahasia yang sangat kecil sekali. Elian menggunakan pinset untuk menarik sebuah gulungan kecil yang tersembunyi di dalam lubang gelap yang sangat sempit tersebut. Gulungan mikrofilm itu berhasil dikeluarkan, dan Elian segera meletakkannya di bawah alat pembesar cahaya yang sudah disiapkan oleh Kirana. Mereka bertiga terpaku melihat daftar aset yang sangat panjang dan mencakup berbagai perusahaan jam besar di seluruh penjuru dunia. Nama ayah Elian tercatat sebagai pemilik sah dari sebagian besar saham perusahaan raksasa itu yang selama ini mendominasi pasar global. Elian merasa sangat pening melihat angka-angka yang sangat besar dan tidak pernah dia bayangkan akan ada di hidupnya sekarang. Pak Haris tersenyum puas karena beban rahasia yang dia simpan selama puluhan tahun kini sudah berpindah ke tangan yang tepat. Namun kebahagiaan mereka kembali terusik oleh suara dering telepon darurat yang terdengar sangat keras dari arah meja perawat. Kirana mengangkat telepon itu dan wajahnya seketika berubah menjadi sangat pucat pasi saat mendengarkan laporan dari pihak keamanan. Dia mengatakan bahwa ada sekelompok orang yang mengaku sebagai pemilik sah lahan gedung tua kota lama sedang memaksa masuk. Orang-orang itu membawa dokumen yang menyatakan bahwa seluruh aset Pak Haris sedang berada dalam proses penyitaan oleh pihak pengadilan. Pak Haris mencoba untuk berdiri, namun tubuhnya kembali melemas dan dia mulai mengalami sesak nafas yang sangat hebat lagi. Elian menyadari bahwa musuh-musuh ayahnya di masa lalu kini mulai bergerak untuk menghancurkan harapan terakhir yang baru saja tumbuh. Dia harus segera menyelamatkan dokumen mikrofilm itu sebelum orang-orang tersebut berhasil mencapai lantai atas rumah sakit dan merampasnya. Ancaman itu terasa sangat nyata saat suara keributan dari arah lift mulai terdengar hingga ke dalam ruangan perawatan intensif tersebut. Elian menggenggam erat gulungan mikrofilm itu dan bersiap untuk melindungi warisan ayahnya dengan cara apapun yang dia bisa lakukan. Elian menemukan kenyataan bahwa ayahnya adalah perancang jenius di balik teknologi arloji Saku tersebut dan berhasil membuka ruang rahasia berisi bukti kekayaan keluarganya. Namun kebahagiaan itu terancam karena musuh lama ayahnya kini datang untuk menyita seluruh aset Pak Haris termasuk dokumen penting yang baru ditemukan. Suara langkah kaki banyak orang yang sedang berlalu di koridor rumah sakit mulai terdengar mendekat ke arah pintu kamar VIP tempat Elian berada. Gagang pintu kamar VIP itu bergetar hebat sebelum akhirnya terbuka dengan sentakan yang sangat kasar hingga menghantam dinding. Wajah Elian memucat saat melihat rombongan pria bersafari hitam itu menyerbu masuk ke dalam ruangan perawatan yang sebelumnya sangat tenang. Mereka dipimpin oleh seorang pria paruh baya dengan tas kulit mahal yang tampak sangat angkuh dan juga sangat dingin. Kirana segera berdiri di depan tempat tidur ayahnya untuk memberikan perlindungan, meskipun tubuhnya tampak gemetar karena rasa takut. Elian menggenggam gulungan mikrofilm itu dengan sangat erat di balik telapak tangannya yang mulai berkeringat dingin dan basah. Dia bisa merasakan detak jantungnya sendiri yang berpacu liar, mengalahkan bunyi alat medis yang ada di dalam ruangan tersebut. Pria pemimpin rombongan itu memperkenalkan dirinya sebagai pengacara utama dari perusahaan konsorsium yang ingin mengambil alih seluruh aset Pak Haris. Dia menunjukkan selembar dokumen resmi yang menyatakan bahwa seluruh barang berharga di dalam ruangan ini harus segera disita untuk kepentingan hukum.
Matanya yang tajam segera tertuju pada tangan Elian yang disembunyikan di balik punggung dengan gerakan yang sangat mencurigakan bagi mereka. Elian mundur selangkah hingga punggungnya menyentuh dinding kaca yang memperlihatkan pemandangan kota Semarang dari ketinggian lantai paling atas. Hawa dingin dari pendingin ruangan terasa semakin menusuk hingga ke tulang rusuk Elian yang kini merasa sangat terpojok dan terancam. Dia tahu bahwa jika dokumen di tangannya jatuh ke tangan mereka, maka seluruh sejarah ayahnya akan segera dihapus selamanya. Vignette pertama dimulai saat para pengawal itu mulai melangkah mendekat untuk mengepung posisi Elian yang sedang berdiri dengan sangat kaku. Salah satu pengawal mencoba merampas gulungan film itu, namun Elian berhasil menghindar dengan cara merunduk di bawah meja kecil peralatan medis. Suara nampan logam yang jatuh dan beradu dengan lantai granit menciptakan dentingan nyaring yang memecah ketegangan di dalam ruangan tersebut. Pak Haris mencoba untuk berbicara, namun suaranya hanya berupa rintihan lemah yang tenggelam di tengah keributan yang sedang terjadi sekarang. Kirana berteriak memanggil bantuan keamanan rumah sakit melalui tombol darurat yang ada di dinding, namun kabel teleponnya ternyata sudah diputus. Keheningan yang mengerikan segera menyelimuti ruangan itu saat para pengawal mulai menutup seluruh akses jalan keluar bagi Elian dan Kirana. Elian berihak ke arah arloji saku kronometro 1945 yang masih tergeletak terbuka di atas meja samping tempat tidur Pak Haris tersebut. Dia teringat satu instruksi rahasia yang sempat dibisikkan oleh ayahnya sebelum beliau meninggal dunia di dalam gubuk tua yang sangat sepi. Ternyata, arloji itu bukan hanya berfungsi sebagai wadah penyimpan dokumen rahasia, melainkan juga memiliki sistem pemancar data mekanik yang sangat unik. Elian menyadari bahwa dia harus segera mengaktifkan fitur terakhir tersebut untuk mengirimkan bukti kejahatan konsorsium ke pihak otoritas yang berwenang. Tangannya yang gemetar mulai meraih kembali arloji itu, meskipun para pengawal sudah berada hanya beberapa jengkal dari posisi berdirinya. Dia merasakan adanya dorongan keberanian yang sangat besar dari dalam jiwanya untuk melawan ketidakadilan yang sedang terjadi di depan mata. Pria angkuh dengan tas kulit itu tertawa meremehkan saat melihat Elian yang tampak sangat kecil dan tidak berdaya di hadapan pasukannya. Dia mengatakan bahwa seorang anak yatim piatu dari gang sempit kota lama tidak akan pernah bisa mengubah jalannya sejarah bisnis. Elian tidak membalas ucapan itu dan justru fokus menekan sebuah tombol kecil yang tersembunyi di balik jarum angka 12. Dia memutar mahkota arloji ke arah berlawanan jarum jam sebanyak 3 kali sesuai dengan kode rahasia yang pernah dia pelajari. Tiba-tiba sebuah lampu indikator kecil berwarna merah mulai berkedip di dalam mesin arloji dan diikuti oleh suara desisan halus mekanik. Aroma ozon yang sangat tipis mulai tercium di udara, seolah-olah ada energi listrik statis yang sedang dilepaskan dari dalam mesin. Transisi audio terjadi ketika suara sirine polisi yang sangat banyak mulai terdengar bersahutan dari arah jalan raya di bawah gedung tersebut. Bunyi nino-lino-nino itu semakin lama terdengar semakin keras dan mendekat, seolah-olah sedang membelah kemacetan pagi kota Semarang yang mulai padat. Para pengawal berbaju safari itu mulai terlihat gelisah dan saling pandang karena tidak menduga kedatangan pihak kepolisian dengan sangat cepat. Elian tersenyum tipis karena dia tahu bahwa arloji saku itu baru saja mengirimkan sinyal darurat ke markas besar kepolisian daerah. Sinyal itu berisi data lokasi koordinat dan juga rekaman suara yang membuktikan adanya upaya perampokan aset secara paksa oleh konsorsium. Pria pemimpin rombongan itu segera memerintahkan anak buahnya untuk segera menyelesaikan tugas mereka dan pergi dari sana sebelum terlambat. Vignette kedua berlanjut saat situasi di dalam kamar perawatan VIP itu berubah menjadi sebuah arena pertempuran fisik yang sangat tidak seimbang. Elian dipaksa untuk bertahan dari serangan para pengawal yang menggunakan kekerasan fisik untuk merampas arloji dan juga dokumen mikrofilm tersebut. Dia terlempar ke arah tempat tidur Pak Haris hingga membuat monitor jantung pria tua itu mengeluarkan bunyi peringatan yang sangat melengking. Kirana berusaha menghalangi mereka dengan cara melemparkan vas bunga keramik ke arah pemimpin rombongan hingga menyebabkan luka kecil di dahi. Darah segar mulai mengalir di wajah pria angkuh itu dan membuatnya semakin murka, hingga dia memerintahkan pengawalnya untuk bertindak keras. Elian merasakan sakit yang luar biasa di bagian perutnya akibat terkena tendangan sepatu bot salah satu pengawal yang sangat kuat. Di tengah rasa sakit yang mendera itu, Elian justru merasa semakin kuat, karena dia merasa arwah ayahnya sedang berdiri tepat di belakangnya. Dia melihat bayangan ayahnya yang sedang tersenyum bangga, melihat putranya berani mempertahankan kehormatan keluarga dengan cara yang sangat kesatria. Elian bangkit berdiri kembali dan menatap mata pemimpin rombongan itu dengan tatapan yang sangat tajam, seolah-olah sedang menusuk jantung lawan. Dia mengatakan bahwa waktu bagi orang-orang jahat seperti mereka sudah habis, dan kebenaran akan segera terungkap melalui mesin jam kecil ini.
Pak Haris tiba-tiba membuka matanya dengan sangat lebar dan memberikan isyarat kepada Elian untuk tetap bertahan sedikit lebih lama lagi. Suasana di dalam ruangan itu terasa sangat emosional karena keberanian seorang remaja kecil mampu menggetarkan nyali para pria dewasa bersenjata. Vignette ketiga memperlihatkan momen ketika pintu kamar perawatan akhirnya didobrak terbuka dari luar oleh tim khusus kepolisian yang bersenjata lengkap. Mereka segera masuk dengan formasi tempur dan memerintahkan semua orang di dalam ruangan untuk segera mengangkat tangan dan menjauh dari pasien. Elian terjatuh lemas di lantai sambil tetap menggenggam arloji sangku kronometro 1945 yang kini cahayanya mulai meredup karena tugasnya sudah selesai. Para pria bersafari hitam itu tidak berkutik dan segera diborgol satu persatu oleh petugas kepolisian yang sangat profesional. Pemimpin rombongan mencoba menunjukkan dokumen penyitaan miliknya, namun petugas segera menyitanya sebagai bukti tambahan atas upaya penipuan dokumen negara. Elian merasakan beban yang sangat berat di pundaknya seketika menghilang dan digantikan oleh rasa lega yang sangat luar biasa indah. Petugas kepolisian kemudian meminta Elian untuk menyerahkan gulungan mikrofilm itu agar bisa segera diamankan di markas besar sebagai barang bukti. Elian menyerahkannya dengan penuh rasa percaya karena dia tahu bahwa keajaiban yang dia harapkan selama ini akhirnya benar-benar terjadi hari ini. Pak Haris mendapatkan perawatan medis intensif kembali dari tim dokter yang baru saja datang setelah situasi di dalam ruangan dinyatakan aman. Kirana memeluk Elian dengan sangat erat sambil menangis haru karena mereka berdua baru saja melewati maut yang sangat mengerikan dan dekat. Elian melihat ke arah jendela dan melihat matahari sudah mulai bersinar sangat terang di atas cakrawala kota Semarang yang sangat luas. Dia menyadari bahwa setiap detik yang dia habiskan untuk berjuang semalam kini telah membuahkan hasil yang sangat manis dan abadi. Dokter kemudian memberikan kabar mengejutkan bahwa kondisi fisik Pak Haris tiba-tiba menunjukkan pemulihan yang sangat cepat setelah kejadian konfrontasi tersebut. Ternyata lonjakan adrenalin yang dialami oleh pria tua itu justru memicu jantungnya untuk bekerja kembali dengan lebih kuat dari kondisi sebelumnya. Elian merasa ini adalah sebuah keajaiban medis yang sangat nyata dan bukan sekedar keberuntungan belaka yang datang secara tiba-tiba tadi. Pak Haris memberikan isyarat agar Elian mendekat ke sampingnya karena ada satu rahasia terakhir yang ingin dia sampaikan sebelum dia beristirahat. Elian menundukkan kepalanya ke arah bibir Pak Haris yang mulai bergerak perlahan untuk membisikkan sebuah lokasi koordinat baru yang sangat misterius. Elian tertegun saat mendengar nama sebuah pulau terpencil yang selama ini dianggap sebagai legenda belaka di kalangan para kolektor jam. Pulau itu disebut sebagai tempat penyimpanan mesin jam abadi yang asli dan hanya bisa dibuka dengan menggunakan kunci mekanik arloji kronometro. Pak Haris memberikan tanggung jawab besar itu kepada Elian untuk menjaga warisan ayahnya agar tidak jatuh ke tangan orang-orang salah lagi. Elian menatap arloji saku di tangannya yang kini tampak sangat biasa, namun di dalamnya tersimpan rahasia besar yang bisa mengubah dunia. Dia merasa perjalanannya baru saja dimulai, dan ada banyak tantangan baru yang harus dia hadapi di masa depan yang sangat cerah. Namun saat dia hendak menjawab ucapan Pak Haris, tiba-tiba monitor jantung pria tua itu kembali mengeluarkan bunyi panjang yang sangat datar. Elian membeku di tempatnya saat melihat garis lurus di layar monitor yang menandakan bahwa waktu bagi Pak Haris telah benar-benar berhenti. Elian dan Kirana berhasil bertahan dari serangan musuh bisnis Pak Haris yang mencoba merampas dokumen rahasia di dalam kamar perawatan rumah sakit tersebut. Keajaiban terjadi saat Elian mengaktifkan fitur rahasia arloji saku yang memanggil bantuan polisi sekaligus mengirimkan bukti kejahatan lawan melalui sistem pemancar data mekanik. Pak Haris sempat membisikkan lokasi rahasia pulau tempat penyimpanan mesin jam abadi asli milik ayah Elian sebelum kondisi jantungnya kembali kritis secara tiba-tiba. Elian terperangah melihat garis datar di monitor jantung Pak Haris, tepat setelah pria tua itu menyerahkan tanggung jawab besar untuk menjaga masa depan teknologi dunia. Suara denging panjang dari monitor jantung itu perlahan-lahan meredup dan digantikan oleh kesunyian yang sangat menyesakan di dalam kamar perawatan VIP rumah sakit. Elian masih menggenggam tangan Pak Haris yang sudah mendingin, namun dia merasa ada sebuah energi hangat yang sempat berpindah ke dalam jiwanya. Dia menatap wajah pria tua itu yang kini tampak sangat damai, seolah-olah seluruh beban rahasia selama puluhan tahun telah terangkat dari pundaknya. Kirana berdiri mematung di sisi lain tempat tidur, dengan air mata yang mengalir tanpa suara, membasahi pipinya yang tampak sangat pucat. Elian menyadari bahwa waktu bagi Pak Haris telah benar-benar berhenti berdetak,
Namun waktu bagi dirinya baru saja dimulai dengan irama yang baru. Para perawat masuk dengan langkah yang sangat sopan, dan mereka segera menutupi tubuh pria besar itu dengan selembar kain putih yang bersih. Elian melangkah keluar dari ruangan tersebut dengan membawa arloji saku kronometero 1945 yang kini sudah tertutup rapat dan berada di dalam saku mantelnya. Koridor rumah sakit yang biasanya terasa sangat menakutkan, kini tampak jauh lebih terang karena sinar matahari pagi mulai menembus masuk melalui jendela kaca. Dia melihat beberapa pengawal pribadi keluarga Pak Haris memberikan hormat saat dia melintas di depan mereka dengan langkah yang sangat tenang. Elian merasa aneh karena dia tidak lagi merasa sebagai anak yatim yang terbuang, melainkan sebagai seseorang yang memiliki tujuan hidup yang jelas. Dia teringat kembali pada bisikan terakhir Pak Haris mengenai lokasi pulau rahasia yang menyimpan mesin jam abadi asli karya milik mendiang ayahnya. Keajaiban yang dia rasakan saat ini bukanlah sebuah sihir, melainkan sebuah pengakuan atas kejujuran dan kerja keras yang telah dia lakukan semalam. Vignet pertama dimulai saat Elian berdiri di depan lobi rumah sakit sambil menunggu Kirana yang sedang mengurus seluruh dokumen administrasi pemakaman ayahnya. Dia melihat orang-orang yang mulai berdatangan untuk memulai aktivitas pagi mereka dengan terburu-buru, tanpa memedulikan waktu yang terus berjalan sangat cepat. Elian menyentuh lencana emas master horologi di sakunya dan merasakan tekstur logam yang sangat halus serta memberikan sensasi dingin yang sangat menenangkan hati. Dia menyadari bahwa setiap detik yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia adalah sebuah anugerah yang tidak boleh disia-siakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Pak Haris telah memberinya kesempatan kedua untuk memperbaiki sejarah keluarganya yang sempat dihancurkan oleh pengkhianatan kejam di masa lalu yang sangat kelam. Elian berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah mengecewakan kepercayaan yang telah diberikan oleh pria tua yang sangat berjasa tersebut. Langit Semarang pagi ini tampak sangat bersih setelah diguyur hujan lebat sepanjang malam yang sangat melelahkan bagi Elian. Dia melihat burung-burung walet mulai terbang rendah di antara gedung-gedung tua kota lama yang masih menyimpan banyak rahasia sejarah di balik dindingnya. Mobil jemputan dari keluarga Haris sudah menunggu di depan lobi dengan sopir yang membukakan pintu dengan sangat hormat kepada Elian. Elian duduk di kursi belakang yang empuk, dan dia membiarkan matanya menatap pemandangan kota yang mulai sibuk dengan hiruk-pikuk manusia. Dia merasa seperti sedang melihat dunia dari perspektif yang sangat berbeda, karena hatinya kini sudah tidak lagi dipenuhi oleh rasa takut. Perjalanan hidupnya yang selama ini terasa seperti sebuah jam yang rusak, kini telah mulai berdetak kembali dengan irama yang sangat indah. Transisi audio terjadi ketika suara bising dari lobi rumah sakit perlahan-lahan memudar dan digantikan oleh suara deburan ombak yang sangat tenang di pelabuhan. Elian kini berada di dalam mobil yang melaju menuju kawasan kota lama Semarang untuk melihat kondisi kios kecilnya yang sempat dihancurkan oleh pamannya. Suara klakson kendaraan di jalanan terdengar seperti musik latar, yang mengiringi perjalanannya menuju babak baru di dalam hidupnya yang penuh dengan kejutan ini. Dia mencium aroma laut yang sangat kuat, bercampur dengan bau aspal jalanan yang baru saja tersiram air hujan dari sisa badai semalam yang hebat. Elian melihat gedung-gedung tua di sepanjang jalan, tampak berdiri kokoh seolah-olah sedang menyambut kepulangannya sebagai seorang pemenang atas nasib buruk yang menimpanya. Dia merasa bahwa kota ini bukan lagi tempat yang penuh dengan penderitaan, melainkan sebuah saksi bisu atas perjuangannya yang sangat berat. Vignet kedua memperlihatkan momen emosional saat Elian sampai di depan kios perbaikan jam miliknya yang kini sudah dijaga ketat oleh beberapa petugas keamanan. Dia melihat Om Yanto sedang digiring masuk ke dalam mobil polisi dengan tangan terborgol akibat laporan tindakan kriminal yang dilakukan oleh tim hukum keluarga Haris. Elian tidak merasakan rasa dendam sedikit pun saat menatap wajah pamannya yang kini tampak sangat ketakutan dan juga sangat memohon belas kasihan darinya. Dia menyadari bahwa kebencian hanya akan membuat waktunya terbuang sia-sia, dan dia lebih memilih untuk memaafkan segala perbuatan buruk yang pernah diterimanya. Elian masuk ke dalam kios yang sudah mulai dibersihkan,
dan dia melihat seluruh jam dinding miliknya telah ditata kembali ke posisi semula. Suara detak ratusan jam tangan di dalam kios itu terdengar sangat sinkron untuk pertama kalinya, seolah-olah mereka sedang merayakan kepulangan sang tuan. Elian duduk di meja kerjanya yang lama, dan dia merasakan adanya kedamaian yang sangat mendalam saat menyentuh permukaan kayu yang sudah penuh dengan goresan itu. Dia mengambil sebuah foto kecil ayahnya yang sempat terjatuh di bawah meja, dan dia membersihkannya dari debu dengan menggunakan ujung lengan bajunya sendiri. Dia merasa ayahnya sedang tersenyum bangga melihat putranya berhasil mempertahankan warisan keluarga, meskipun harus melewati berbagai ujian yang sangat berat dan menyakitkan. Elian menyadari bahwa kios kecil ini adalah fondasi bagi mimpi-mimpi besarnya yang akan segera dia wujudkan di tingkat internasional bersama dengan keluarga Pak Haris. Dia telah mendapatkan hak miliknya kembali, bukan karena kekuatan fisik, melainkan karena keteguhan hatinya dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan yang sangat suci dan luhur. Kios perbaikan jam itu kini telah berubah status menjadi sebuah monumen bersejarah yang akan terus dijaga oleh pemerintah Kota Semarang. Beberapa hari kemudian, Elian kembali mengunjungi makam Pak Haris yang terletak di atas sebuah bukit yang sangat hijau dan juga sangat tenang. Dia membawa sebuah rangkaian bunga sedap malam yang baunya sangat harum dan memberikan suasana yang sangat tenang di sekitar nisan batu marmer. Elian berdiri di sana cukup lama untuk menceritakan segala rencana masa depannya yang akan segera dia mulai di benua Eropa yang sangat jauh. Dia merasa ada hembusan angin sepoi-sepoi yang membelai rambutnya, seolah-olah Pak Haris sedang mendengarkan seluruh ceritanya dengan penuh perhatian dan juga kasih sayang. Kirana datang menyusul dan dia memberikan sebuah map berisi surat penerimaan magang di sebuah bengkel jam legendaris yang ada di kota Jenewa. Elian menerima surat itu dengan tangan yang gemetar karena dia tahu bahwa ini adalah kunci terakhir untuk membuka pintu masa depan ayahnya. Fignet ketiga berlanjut saat Elian berdiri di terminal keberangkatan bandara udara dengan membawa sebuah koper kecil berisi peralatan reparasi jam kesayangannya. Kirana datang melepaskan keberangkatannya menuju Swiss untuk menempuh pendidikan di Akademi Horologi terbaik yang selama ini hanya menjadi mimpi indah di siang bolong. Wanita itu memberikan sebuah jam tangan mekanik terbaru yang dirancang khusus untuk Elian, sebagai tanda persahabatan mereka yang akan terus terjalin selamanya. Elian menatap pesawat yang sedang menunggu di landasan pacu, dan dia merasakan adanya getaran semangat yang sangat kuat di dalam seluruh anggota tubuhnya. Dia tidak lagi merasa takut akan masa depan yang tidak pasti karena dia tahu bahwa dia memegang kendali atas waktunya sendiri saat ini. Angin bandara yang bertiup kencang menerpa wajahnya dan memberikan rasa segar yang sangat luar biasa bagi paru-parunya. Elian melangkah masuk ke dalam pesawat dengan kepala yang tegak dan dia merasakan keberadaan arloji saku Chronomicro 1945 di dalam tas punggungnya sebagai pelindung. Dia tahu bahwa perjalanan ini adalah langkah awal untuk mencari pulau rahasia dan menemukan mesin jam abadi yang asli, karya ciptaan tangan jenius ayahnya. Seluruh dunia akan segera mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang pahlawan horologi yang sebenarnya dan bukan seorang pecundang yang mati di dalam kemiskinan yang tragis. Elian tersenyum saat pesawat mulai bergerak perlahan menuju landasan pacu dan dia melihat kota Semarang dari ketinggian yang sangat luar biasa indah dan megah. Dia menyadari bahwa setiap detik yang dia habiskan di gang sempit kota lama telah membentuk dirinya menjadi seorang pria yang sangat kuat. Waktu yang baru telah tiba dan Elian siap untuk mengukir sejarahnya sendiri di atas lembaran dunia yang masih sangat luas. Di dalam kabin pesawat yang sunyi, Elian membuka arloji saku itu sekali lagi dan dia melihat sebuah pantulan cahaya matahari yang sangat terang di permukaannya. Dia merasa Pak Haris dan ayahnya sedang duduk bersamanya di dalam pesawat itu untuk menemani perjalanannya menuju ke arah benua Eropa yang sangat jauh. Elian menutup matanya sejenak untuk membayangkan bagaimana bentuk mesin jam abadi yang asli yang selama ini hanya dia lihat di dalam gambar sketsa kusam. Dia merasa bahwa setiap putaran gerigi di dalam arloji saku itu adalah detak jantung kebenaran yang tidak akan pernah bisa dihentikan oleh siapapun. Kebahagiaan yang dia rasakan saat ini adalah sebuah bukti nyata bahwa keajaiban akan selalu datang kepada mereka yang berani untuk tetap jujur. Elian menarik napas dalam-dalam dan dia siap untuk menyambut masa depan yang kini sudah berada di depan mata kepalanya dengan sangat jelas. Pesawat mulai lepas landas dengan kecepatan yang sangat tinggi.
dan Elian merasakan tubuhnya tertekan ke arah kursi penumpang yang sangat empuk dan juga nyaman. Dia melihat awan putih yang bergulung-gulung di balik jendela kaca, dan dia merasa seolah-olah sedang terbang menuju ke arah surga dunia yang indah. Elian menggenggam lencana master horologi miliknya dengan sangat kuat, dan dia berjanji akan menjadi pengrajin jam terbaik yang pernah ada di dalam sejarah. Dia akan membuktikan bahwa seorang anak yatim piatu dari Semarang bisa mengguncang dunia dengan kecerdasan mekanik yang dia miliki sejak lahir. Waktu terus berjalan tanpa ada yang bisa menghalangi, namun Elian telah belajar cara untuk menghargai setiap detiknya dengan penuh rasa syukur yang mendalam. Kehidupannya kini telah berubah total, dari seorang montir jam jalanan menjadi seorang ahli horologi yang sangat dihormati oleh banyak orang di dunia. Elian berhasil mendapatkan kembali hak miliknya serta pengakuan atas karya jenius ayahnya setelah melewati malam yang penuh perjuangan bersama mendiang Pak Haris di Semarang. Dengan dukungan beasiswa dan warisan teknologi dari keluarga Haris, pemuda yatim itu kini berangkat menuju Swiss untuk memulai babak baru dalam hidupnya sebagai calon master horologi dunia. Pesawat yang membawa Elian membelah awan menuju masa depan yang cerah, sementara arloji kronometro 1945 di tangannya terus berdetak dengan irama yang sangat sempurna dan stabil. Saat Elian memeriksa kembali koordinat rahasia dari Pak Haris di dalam pesawat, dia menyadari bahwa pulau itu tidak terletak di peta manapun, melainkan bergerak mengikuti arus waktu yang sangat misterius.